Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para tamu Allah, Ramadan tahun ini didoakan bisa iktikaf di Masjidil Haram. Mudah-mudahan bisa umroh pada bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-umratu fi Ramadan ta'dilul hajja ma'i. Umrah bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi didoakan, mudah-mudahan semuanya yang hadir didoakan bisa umrah Ramadan. Kalau begitu pengajiannya kita cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah sampai jam 9-an kurang lebih kita buka mushaf surat At-Taubah. Yang bawa HP boleh, yang bawa Quran monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ngambil Quran surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Yang mau mengambil Quran monggo. Qurannya alhamdulillah bagus-bagus sekali. Yang HP juga ada, silakan. Yang bawa Quran monggo, ngambil Quran. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladzina kafaru yukhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harramallah fayukhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran. Bilangan bulan menurut Allah ada 12. Saya ulangi, 12 adalah Muharram. Coba nanti diuji, habis ini diuji. Biasanya hafal kita ini Januari ya. Januari. Coba saya mau nanya, Januari bulan berapa? Tolong dibantu. Januari bulan berapa? Coba semuanya, Januari bulan berapa? Agustus? Oh, hafal semuanya. Ramadan? Aduh, mikir-mikir kita ya, Masya Allah. Mudah-mudahan hafal bulan yang ditentukan oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bukan. September, Oktober, November, Desember, bukan. Tapi mengapa kita hafal? Karena
gajiannya pada bulan Januari gajiannya. Ini urusan gajian ya. Ibu-ibu saya doakan nanti kalau bulan Rajab ini dikasih belanja oleh suaminya minimal per bulan 45 juta. Yang kenceng, amin, masya Allah. Jadi bulanannya ini bukan Januari, sekarang ini bulan Rajab. Makanya sekarang ini tafsir tentang bulan Rajab. Tolong dihafalin, bulan pertama adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nih 3, 4 Rabiul Tsani, 5 Jumadil Ula, 6 Jumadil Akhirah. Sekarang bulannya Rajab 7. Tolong dihafalin, Rajab 7. Saya ulang lagi, saya naikin belanjanya, mudah-mudahan belanjanya 70 juta. Amin. Yang kenceng bu, ini ibu-ibu yang mudah-mudahan ibu-ibu dikasih 75 juta. Amin. Ini bulan Rajab, bulan berapa? 7. Sya'ban 8, Ramadan 9. Ini Ramadan ini 9. Tolong dihafalin, Ramadan 9. Syawal 10, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12. Baik, tolong disebutkan bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tahun ini mudah-mudahan semuanya bisa haji. Yang kencang bu, ini sedang dibicarakan nih. Kemarin 35 juta, sekarang sekitar 40 juta. Nggak tahu ada tambahan apa lagi nih. Sekalipun 40 juta, mudah-mudahan semuanya bisa haji. Amin. Baik, jadi sekarang tahu bulan. Kalau Januari sudah hafal semuanya ya. Coba Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Gak apa-apa. Jadi 2 istilah. Menurut Allah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Jadi menurut Allah, bulan itu ada 12 ketika Allah menciptakan bumi dan langit. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada bulan haram 4. Ada 4 bulan haram. Ada bulan yang suci. Bulan haram ada 4. Tolong dicatat. Pertama Rajab. Nih Rajab bulan ini. Ini bulan suci ibu-ibu. Bulan suci. 2 Dzulqa'dah. 3 Dzulhijjah. 4 Muharram. Ini maksudnya minha arba'atun hurum, dari 12 ada yang istimewa. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram diberi nama bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan bermaksiat, jangan berdosa. Pada bulan Rajab jangan memperbanyak dosa. Dosanya berlipat pak, dosanya. Maksiat dosanya berlipat. Maka Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan marah-marah pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab jangan maksiat. Zaman dahulu jangan perang. Tidak boleh perang. Sekarang masih perang terus ini.
negara diadu domba di mana-mana di seluruh dunia, di Ukraina, di Tajikistan diadu, padahal Allah melarang fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan perang. Di Palestina masih perang, di Suriah masih perang. Mudah-mudahan Indonesia damai, amin. Omikron diangkat oleh Allah, amin. Dan yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bulan Rajab ini tolong persiapan Ramadan. Kita angkat kedua tangan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin, amin. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab ini dan Sya'ban, dan tolong berikan kami sehat panjang umur sampai bulan Ramadan. Amin. Dan mudah-mudahan kita ketemu Ramadan yang banyak lagi, sehat walafiat. Amin. Yang sekarang usianya kepala 3, mudah-mudahan sampai kepala 4. Amin. Kalau sudah kepala 4, mudah-mudahan sampai kepala 5. Amin. Yang kepala 5 mudah-mudahan kepala 6. Amin. Yang kepala 6 mudah-mudahan kepala 7. Amin. Yang kepala 7 mudah-mudahan kepala 8. Amin. Mau didoakan terus? Kepala berapa, Pak? Kepala berapa? Usia 70. Masya Allah. Nih anak muda, milenial masa lalu. Subhanallah. Milenial. Kurang 1 bulan 70. Ibu berapa, Bu, usianya, Bu? 66. Masya Allah. Kepala 6. Berkah, Bu. Mudah-mudahan bisa ke Mekah, Bu. Amin, amin. Masya Allah. Ini mudah. Kepala berapa? Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan nanti sampai 86 sehat walafiat. Amin. Masya Allah. Ini doa terus. Baik. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Tolong tulis. Bulan Rajab musim menanam. Bulan Sya'ban menyiram. Bulan Ramadan panen. Nah, ini dibantu saya. Bulan Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan yang kencang, Ramadan panen. Masya Allah. Diulang lagi. Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan panen. Apa yang harus kita tanam? Nah ini, apa yang harus kita tanam? Tolong pertama menanam hatinya tidak dendam. Mulai hari ini tidak boleh sakit hati dengan siapapun. Ibu-ibu mulai hari ini tidak boleh marah sama suami. Amin. Suami tidak boleh marah sama istri. Coba ibu-ibu saya tanya, kalau suaminya nggak marah dan kita dikasih belanja 50 juta per bulan, seneng apa tidak? Oh, dengar Pak. Sudah dikasih 50 juta nggak marah lagi. Coba saya nanya, dikasih 50 juta tapi marah-marah, seneng nggak? Seneng? Nggak seneng. Apa artinya 50 juta kalau kita dimarahi? Ada di Tangerang nih, nggak jauh. Ini Jakarta Timur, kemudian pusat, Jakarta Barat, Tangerang. Ada ibu-ibu, suami istri, maaf, kontrak mesin cuci nggak punya. Per bulan hanya dapat 700.000 waktu itu. Kalau nak nyuci suaminya bantu. Ya Allah, nyuci berdua Pak, nyuci berdua. Kemudian suaminya bilang, kok agak haus ya? Istrinya senyum, ya Bang, saya mau bikin teh dulu. Subhanallah, dibikinin teh saya.
Kalau ada gandengannya enak juga ya, kata suaminya. Iya bang, saya bikin pisang goreng. Masya Allah. Nyuci belum selesai, minum berdua, 1 gelas, pisang gorengnya 2. Nikmat. Nyuci jemur berdua dan nggak pernah marah. Itu berjalan bertahun-tahun, bahagia sekali. Kemudian suaminya jadi anggota DPR. Gajinya dikasih, tadi kan 700, sekarang dikasih 15 juta. Tapi suaminya sering marah. Kan kemarin udah saya kasih belanja, masa pisang goreng aja nggak punya? Coba sekarang saya nanya, enak mana 700 nggak pernah dimarahi dengan 15 juta dimarahi? Ayo coba mana? Mana? Hah? 15 juta dan gak marah. Oh pinter juga, Masya Allah. Pinter juga ini ibu-ibu. Maunya 15 juta Ustaz tapi gak dimarahi. Setuju? Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi tadi ibu-ibu tadi itu Masya Allah, ketika dikasih uang 15 juta bukan bang terima kasih, bukan begitu. Ini uang halal apa uang haram? Masya Allah. Kalau uang halal aku terima bang, tapi kalau uang haram aku gak terima. Sebab saya dan anak-anak siap untuk berpuasa, tapi gak siap kalau dimasukkan neraka. Nah ini bu ya, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan mulai bulan Rajab gak ada yang marah, amin ya. Mulai hari ini gak ada yang marah dan belanjanya lancar. Yang sini nggak terlalu kenceng, sini kenceng nih, Masya Allah. Mudah-mudahan belanjanya lancar. Insya Allah. Baik. Jadi mulai hari ini ada makhluk yang beriman dan imannya menakjubkan. Rasulullah bertanya pada jamaah, wahai para sahabat, ada makhluk imannya sangat menakjubkan, hebat luar biasa, siapa dia? Para sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Malaikat enggak pernah berdosa, malaikat melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, maka imannya lebih hebat. Kata Rasulullah, bukan itu. Kalau malaikat selalu taat, bertasbih, sujud pada Allah, pantas karena dia berada di langit dekat dengan Allah. Bukan itu. Ayo para sahabat siapa? Para sahabat menjawab, kalau begitu para nabi ya Rasulullah, yang jumlahnya ada 124.000. Kata Rasulullah, bukan nabi. Kalau nabi hebat, pantas karena dapat wahyu. Tapi bukan itu. Kalau begitu kami para sahabat ya Rasulullah, bukan. Abu Bakar jelas bagus, Umar hebat. Umar itu bu, kalau dia lewat di Garden City, Umar lewat, setannya lari. Subhanallah, setan lari. Jadi kalau Umar bin Khattab itu lewat di Garden City, Umarnya lari. Umarnya siapa? Setan lari. Dia larinya bisa-bisa ke Bekasi, ya. Jadi kalau Umar lewat satu jalan, setannya lari. Bukan itu kata Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang cakung. Subhanallah. Orang mana? Coba orang mana? Yang datang di masjid apa ini? Masjid Garden City, Jakarta Garden City. Kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang datang setelah kami, nggak pernah ketemu dengan saya, kata Rasul, tapi orangnya beriman. Hanya dia diajak buka surat At-Taubah ayat 36. Kemudian dia beriman. Inilah hebat luar biasa. Bukan malaikat, bukan para nabi, bukan para sahabat, tapi adalah umatku yang datang setelah aku. Tidak pernah ketemu aku tapi beriman. Hanya dia membuka Quran lampiran-lampiran tapi dia beriman. Ini iman yang paling hebat.
Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kalau bukan karena iman nggak mau masuk ke masjid. Ini kalau bukan karena iman, ibu-ibu enak main di luar. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang hebat, maka Allah izinkan kita bisa masuk ke masjid. Saya merasa banyak dosa, Bu, datang dari Depok. Tadi berangkat sebelum subuh. Saya berangkat sebelum subuh. Mampir ke Hankam, perumahan Hankam, Kelapa II. Tadi jam 6:30 saya berangkat ke sini. Mengapa? Karena merasa banyak dosa. Dan saat ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya nanya, tolong bapak-bapak, ibu-ibu jangan dulu. Bapak-bapak yang punya dosa menjawab. Kira-kira kita punya dosa apa tidak? Yang nggak punya jangan. Punya apa tidak? Waduh. Ibu-ibu yang punya saja, yang nggak punya jangan. Punya dosa apa tidak? Oh. Semuanya punya dosa apa tidak? Dan saat ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Bersama-sama. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirah. Berikan kabar gembira, dosanya aku ampuni. Ini yang menyebabkan saya semangat, Pak. Saya semangat. Saya ditelepon oleh profesor ya, Masya Allah, ini ada pengajian di Masjid Raya, saya datang, insya Allah. Mengapa? Karena saya banyak merasa dosa, dan hari ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, tolong ditanam, bulan Rajab ditanam, mulai hari ini tidak boleh marah. Tidak boleh marah kepada anaknya, tidak boleh marah kepada suaminya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada ART-nya. Apa itu ART? Masya Allah, dulu namanya istilahnya itu pembantu, diganti dengan pramuwisma. Masya Allah, supaya sama dengan pramugari ya, pramuwisma, diganti lagi dengan ART. Saya kadang bingung, apa ini istilah-istilah ini? Asisten rumah tangga. Masya Allah. Jadi kalau anaknya 2, ART-nya 2. Amin, amin, amin ya. Anaknya 9, kayak saya, ART-nya berapa? Nggak punya. Baik, pernah saya ceritakan, ada orang yang paling cantik nomor 1 di dunia. Siapa? Putri Nabi. Namanya Fatimah. Bapak-bapak, tolong, Fatimah, putri Nabi yang paling cantik nomor 1 di dunia, dan akan menjadi ratunya bidadari di surga. Anaknya 2, Hasan dan Husain, adalah orang yang paling ganteng pemuda sedunia, dan akan menjadi rajanya milenial di surga. Cucu Nabi. Maaf bapak-bapak, tangannya Fatimah kapalan. Coba Bu, lihat tangan-tangannya, kapalan nggak Bu? Kapalan. Karena apa? Giling gandum. Ya Allah, putri Nabi giling gandum, nggak punya ART. Suaminya Ali bin Abi Thalib, menteri pendidikan, nggak punya ART. Ketika Bapak Menteri Ali bin Abi Thalib melihat istrinya tangannya kapalan, padahal putri Nabi, nangis Ali. Ya Allah, saya tidak tega. Istri saya tangannya kapalan karena giling gandum. Pas ada banyak tawanan, suaminya bilang, Neng ya? Manggilnya apa? Neng, coba. Neng, Masya Allah. Ya, panggil apa? Neng ya panggilannya ya? Apa Neng? Neng. Iya Bang, ini ayah kan punya banyak ART, ayo kita minta yuk. Ayo. Waduh. Nih, dan Rasulullah paling sayang, lebih sayang daripada kepada Aisyah. Aisyah istri, Fatimah anaknya. Kalau Rasulullah pulang dari paberian,
pertama kali datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Kemudian berikutnya ke rumahnya Fatimah dulu, bukan ke rumahnya Aisyah. Fatimah dilihat, bagaimana kabar nak? Baik ayah, alhamdulillah. Sudah pulang. Sayang, ketika Rasulullah sayang kepada putrinya yang nomor 1 dunia, cantiknya nomor 1 di dunia, pulang. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ayo kita ke rumahnya ayah, minta pembantu, minta ART. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa nak? Tangan saya kapalan Nabi. Ayah, tangan saya kapalan. Oh iya, kamu perlu ART. Iya. Coba bayangkan, kira-kira dikasih apa tidak? Padahal banyak sekali, mau minta 10 ada. Wahai anakku, iya ayah, maukah kamu aku beri lebih baik daripada ART, lebih baik daripada pembantu? Mau ayah? Tolong baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lebih baik nak daripada ART. Masya Allah, tidak dikasih itu. Pembantu tidak dikasih padahal punya, Rasulullah punya, tapi tidak dikasih. Dikasihnya tasbih. Alhamdulillah. Tahmid, takbir bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang baca ini dosanya diampuni dan dia menanam pohon kurma di surga. Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah, dosa kita diampuni. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, nikmatnya ditambah, kesehatannya dijaga, seandainya ada yang sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan kita semuanya selamat dari Omikron, amin, dan dari musibah yang lain. Allahu Akbar, Allah maha besar, semuanya akan diberikan oleh Allah. Ini luar biasa. Sekali baca subhanallah tadi lebih utama daripada dapat uang 100 miliar. Sekali lagi bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, jadi Rajab, bulan Rajab ini tolong menanam. Apa nanamnya? Qalbin salim, hati yang cinta memaafkan. Saya artikan qalbin salim, senyum. Saya setiap pengajian ini saya ulang Pak, yang ini, yang satu ini. Qalbin salim, orang yang bahagia dunia akhirat. Apa qalbin salim? Terjemahannya senyum. Sekalipun kita pakai masker nggak apa-apa, boleh. Tolong tengok kanan, tengok kiri sambil senyum. Ayo coba, tengok, cepat. Masya Allah. Ayo tengok ini belum, tengok, masya Allah. Tengok bu, tengok, monggo. Senyum nak, senyum. Masya Allah. Ini yang mahal. Baik, ini satu. Tadi mulai hari ini bulan Rajab tolong menanam senyum. Artinya apa? Memaafkan. Yang kedua, tolong silaturahim. Silaturahim. Ketika motong kambing, pagi-pagi Rasulullah motong kambing. Kemudian ini saya serahkan kepada engkau wahai istriku Aisyah. Iya ya Rasulullah. Dibagi pada tetangga. Satu bungkus dibagi. Habis, tinggal sedikit paha. Siang Rasulullah bertanya, gimana kita motong kambing? Masih ada? Habis ya Rasulullah. Habis semua? Tidak, masih ada sedikit ini sisa untuk kita. Kata Rasulullah, wahai istriku,
Yang kamu bagi itu yang masih utuh, yang kamu sisakan itu habis. Jadi oleh karena itu, tolong mulai hari ini saya minta tolong ibu-ibu ya, tolong nanti kalau bikin sayuran, kuahnya ditambah sedikit. Nanti tolong kirim tetangga 1 mangkok. Enggak usah banyak-banyak, 1 mangkok. 1 mangkok aja. Siapa Ustadz yang paling didahulukan? Yang paling dekat pintunya dengan pintu kita. Hari ini tetangga sebelah. Besok tetangga sebelah. Besok yang di depan rumah, besok yang di belakang rumah, besoknya lagi sebelah kanan nomor 2, besoknya lagi sebelah kiri nomor 2, besoknya lagi depan nomor 2, berikutnya lagi belakang nomor 2. Berapa batasnya? 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Ini namanya tetangga. Bapak-bapak yang di kantor ini, saya ingatkan, kadang-kadang di kantor nggak kenal dengan tetangga. Tolong tidak. Kantornya di sini, tolong rumah 40 sebelah kanan, kiri 40, depan 40 sama dengan rumah kita. Kalau itu insya Allah perusahaannya berkah. Tapi kalau tidak, banyak di demo, banyak perusahaan di demo karena tidak peduli kepada tetangga. Lah mulai hari ini nomor 2, tolong silaturahim. Ajarkan kepada anak kita, ayo nanti malam kita ke rumahnya nenek dari istri, minggu ini, minggu depan nenek dari suami. Silaturahim. Tolong ya, mulai Rajab ini. Rajab pertama tadi memaafkan, nomor 2 silaturahim. 3, berbagi. Siapa yang menyediakan air nih? Masya Allah, sudah dapat air? Sudah Bu? Ada kuenya Bu? Mana Bu? Masya Allah, mana untuk saya Bu? Masya Allah, ini di sini nggak ada Pak. Masya Allah, pinter. Karena apa? Kalau di sini bukan untuk ustadz. Kalau ustadz kan nggak bisa makan di sini, makanya nanti. Wah, Masya Allah, pinter. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian, siapa yang berbagi air, berbagi kue? Coba saya minta tolong satu. Pinjam. Ini bukan untuk saya, bukan. Saya hanya contoh. Siapa yang menyediakan air 1 gelas, Masya Allah, dan kue bukan 3, 1 pada lini 3 ini, pahalanya lebih utama daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Saya ulangi lagi, man qada hajata akhihi, siapa yang bantu kebutuhannya orang lain, khairun lahu, lebih utama bagi dia, min an ya'takifa fi masjidi hadza syahran, lebih utama daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi, di masjidku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya berbagi. Terima kasih Pak. Masya Allah. Mulai hari ini Bu, tolong berbagi. Kalau boleh, tolong mulai hari ini sedekah. Berapa? 2.000 rupiah. 2.000. Kalau bisa ditingkatkan 5.000. Bisa ditingkatkan 10.000. Ditingkatkan lagi bulan Rajab ini 20.000. Ditingkatkan lagi 50.000, ditingkatkan lagi 100.000. Masya Allah, ini yang luar biasa. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang berbagi 2.000 rupiah, maka seluruh urusannya akan mudah oleh Allah.
Silahkan 2.000. Kalau ikhlas tambah 5.000. Tolong dipaksa 10.000. Tolong paksa 100.000. Dipaksa Pak, dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak jadi. Siapa yang 2.000 dia menyesal, ya Allah mengapa saya kok tinggal 5.000. Tapi menyesalnya nggak sekarang, nanti di akhirat. Siapa yang infak 100.000 dia menyesal, ya Allah mengapa kok saya 100.000 nggak 200.000. Nah, tapi nanti menyesalnya, nggak sekarang. Kalau dia infak 1 juta menyesal, ya Allah maaf, lihat pahalanya besar. Ya Allah, ini pahalanya saya infak 2.000, alhamdulillah, mengapa kok enggak 5.000 ya? Kadang-kadang ini maaf, saya ayo dilatih. Nih. MHN Najib yang orang Jombang, masih dekat sama Gus Dur, dekat sama pokoknya daerah sana. Kata dia, tolong Bapak Ibu kalau mau infak kepada anak jalanan itu apa namanya itu? Yang di pinggir jalan itu. Baik, kita ngambil dompet. Tolong yang dipegang tangan pertama kali itu rezeki dia, kasihin. Jadi kalau ngambil uang di kantong, terus yang pertama kali itu yang kita pegang, itulah milik dia, tolong keluarkan. Kalau yang kamu pegang 2.000, kasihin 2.000. Yang kalau kita pegang yang merah, berapa? Tolong bantu, yang merah berapa? Kasihin dia. Masya Allah, jamaah sekalian, itu menyesalnya nggak sekarang, bukan menyesal dosa, tidak, menyesalnya karena tahu pahalanya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini Pak, Masya Allah, ini guru saya ini, Masya Allah, putrinya alumni dari PT IGI ya, IGI Jakarta, Masya Allah, ahli Quran. Saya sholat terawih di Permai sebelum pandemi, di Permai Pak, Tanjung Priok. Setiap soft terawih, Masya Allah, jamaahnya karena nggak muat lebih dari 1.000, nggak muat sampai di luar. Setiap soft dikasih kotak, tapi kotaknya dibentuk mobil. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12 soft, sampai di luar dikasih kotak, ada rodanya, tidak diangkat, didorong. Mobilnya ditulis kendaraan surga. Masya Allah. Kendaraan apa? Coba, kendaraan. Masya Allah, setiap orang tua, ibu-ibu, anak-anak, semuanya, ibu saya minta uang, mau kemana? Mau ke surga. Masya Allah, semalam kadang-kadang dapat 10 juta. Luar biasa, ini di Permai Pak, Tanjung Priok. Setiap malam lebih dari 10 juta. Ini di sini, maaf, boleh saya bercanda sedikit? Boleh bercanda ya? Maaf ya Bu, saya bercanda. Di Amerika pas terawih, mereka mengatakan masjid membutuhkan uang 100 juta kalau uang rupiah. Barangkali ada yang membantu, monggo silakan, langsung angkat tangan. Siap, saya $1.000. $1.000 itu sama dengan berapa? 1.000-nya apa, 1 rupiahnya, 1 dolar kan 14.000. Subhanallah, yang satu lagi saya $2.000, saya $5.000, sampai terakhir 100 tertutup hanya 5 menit di Amerika. Padahal muslimnya minoritas. Ini di Amerika, bukan 10 juta, 100 juta, 5 menit habis dilelang. Ini mumpung bulan Rajab, ibu-ibu tolong siapkan dari ini, tolong ya Allah, mudah-mudahan saya bisa infak 2.000, nggak banyak, 2.000, silahkan 2.000. Kalau nanti ada rezeki lagi ditambah menjadi berapa? 5.000. Coba saya nanya, Bapak Ibu ya semuanya, nih ini iman kita ini, kalau kita infak di masjid sini, ada kotak lewat, punya uang
2.000, punya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Yang masuk kotak yang mana? Coba jujur aja, jujur. Yang mana? Yang mana? 100 apa 2.000? 2.000. Itu iman kita. Betul. Maka Rasulullah bersabda, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman seseorang. Kalau boleh, mulai Rajab ini tolong dipaksa 5.000 rupiah. Ya Allah, ini untuk ibu kandung saya, ibu mertua saya, untuk istri saya, untuk suami saya, uangnya yang sama, uang yang sama. Ya Allah, ini untuk anak saya, untuk keluarga istri saya, sekalipun hanya 2.000 rupiah, diniati yang banyak dan semuanya dapat pahala yang sama. Baik, yang pertama tadi kita memaafkan, senyum. 2, silaturahmi. 3, berbagi. 4, tolong punya Quran yang baru. Nih, aneh nih. Tolong Bapak Ibu beli Quran baru. Mengapa kok baru? Sebab Quran ini menjamin masuk surga. Siapa yang punya Quran di rumah dijamin masuk surga. Tapi berapa jumlah Qurannya? Sesuai enggak dengan anggota keluarganya? Kalau punya 5 tapi anggotanya 7, berarti maaf ya, yang dijamin 100% ini adalah yang 5. Tapi supaya nanti semuanya bisa masuk surga, tolong sejumlah anggota keluarga. Saya ulangi lagi, yang punya Quran jawab, yang nggak punya jangan, yang punya saja. Bapak Ibu di rumah kita ada Quran apa tidak? Yang nggak punya jangan. Punya Quran apa tidak? Tapi jumlahnya berapa? Tolong jumlah, jangan gantian. Kalau boleh dengan Quran ini mulai besok Senin, jadwalkan duduk bersama keluarga, nggak lama-lama, cukup 10 menit, nggak lama-lama. Jam berapa? Habis maghrib. Mudah-mudahan Bapak sudah pulang, ibunya di rumah, anak-anak ada, televisi matikan. Baca Quran, yang baca anaknya, yang nerjemah adiknya. Masya Allah, ini yang namanya ahli surga. Saya nggak banyak-banyak, tolong mulai besok Senin nih, tolong kita membaca Quran bersama keluarga. Berapa menit? 10 menit, nggak usah lama-lama. Siapa saja? Siap nih? Siap sama keluarga? Siap, Ibu? Siap ya? Masya Allah. Mengapa? Kita menanam. Dan insya Allah dengan cara itu, semua yang hadir di rumah itu memberikan mahkota intan mutiara kepada orang tuanya. Ibu kita yang sudah meninggal, seperti ibu saya sudah meninggal, bapak saya yang sudah meninggal, mungkin di antara bapak ibu ada yang orang tuanya sudah meninggal. Kalau kita mengaji, ibu disediakan mahkota di hadapan Allah, kita yang memberi. Berikutnya, tolong untuk Rajab ini kita persiapkan untuk kita peduli kepada anak yatim. Peduli anak yatim. Ibu kalau ada di RT kita, bapak kalau ada di RT kita, tolong bilang, ibunya bilang, nah saya ibunya anak yatim, bukan anak kita yang yatim, bukan anak yatimnya orang, tapi tolong saya ibunya anak yatim. Bapak-bapak tolong bilang, saya bapaknya anak yatim. Bukan ngambil ibunya Pak, bukan ngambil ibunya, tapi seperti Rasulullah, ana abul yatama, saya bapaknya anak yatim. Bukan menikah dengan ibunya, bukan, tapi membantu. Saya udah sering ya, ini saya ulang lagi, ini terakhir, ini waktunya sudah mau habis nih. Yang mau mondok gratis, monggo di Subang SMP.
SMA, putra putri, gratis, monggo. Saya ulang lagi, ini saya umumkan. Kalau di Subang atau di Cirata, di Depok, kalau Depok belum ada putrinya, monggo SMP, nanti hubungan sama beliau ini, Masya Allah, nanti bisa minta nomor saya. Insya Allah mudah-mudahan gratis 100%. Anak yatimnya sekalipun bukan anak yatim kita, mungkin di RT kita, di kampung kita, monggo mondok di tempat saya. SMP, SMA gratis 100%, dan apal Quran 30 juz, insya Allah. Ini minta doa lagi, insya Allah. Kemarin saya datang ke sana, insya Allah tanggal 26 ini akan ke sana bertemu dengan Bapak Wakil Bupati Subang. Saya akan bicarakan dengan beliau, mau lomba mancing, hadiahnya umroh. Apa tadi? Lomba apa? Mancing, hadiahnya umroh. Silahkan nanti datang ke sana, monggo. Gratis, nggak bayar. Tapi kalau paling banyak dapatnya, dapat umroh. Amin. Saya kepinginnya yang dapat hadiah 3. Mudah-mudahan dari Cakung 1. Amin, amin, amin. Dari mana lagi? Dari mana lagi? Masya Allah, hadiahnya umroh. Yang buka siapa? Mudah-mudahan nanti yang buka adalah Gubernur Jawa Barat. Amin, amin. Di mana? Karena dekat pesantren ada irigasi dari Jatiluhur yang menuju ke Sukamandi. Kurang lebih ada 5 meter, tapi panjangnya 2 kilo. Nanti pintu air ditutup, terus nanti kita cariin ikan, nggak banyak-banyak, cukup 5 kintal. Berapa? 5 kintal kita jeburkan, supaya nanti siapa mancing dapat banyak, dialah yang dapat umroh. Amin, amin, amin. Dan anak yatimnya yang mau mondok, monggo di situ. Monggo ya, catat Bu, catat. Mudah-mudahan Allah izinkan. Mengapa? Agar menjadi tetangga Rasulullah di surga. Tolong Rajab ini peduli kepada anak yatim. Mengapa? Karena Rajab ini bulan suci. Bulan suci ada 4: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang disebut dalam Al-Quran Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Haram apa? Maksiat tambah haram. Maksudnya haram supaya orang tidak berbuat dosa. Perang tidak boleh, menyakiti orang tidak boleh, marah kepada keluarga tidak boleh. Baik, berikutnya bulan Rajab. Tolong kita persiapkan untuk sholat di bulan Ramadan. Persiapannya dari Rajab. Sholat apa? Sholat sunnah. Sholat duha hari ini, saya yakin semuanya sudah tadi ya, sudah. Alhamdulillah. Kalau belum, boleh nanti setelah pengajian kita sholat duha. Pertama sholat duha, 2 sholat tahajud, 3 sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu. Mudah-mudahan sendal kita semuanya Bapak Ibu masuk surga. Mudah-mudahan sendal kita masuk surga. Kok sendal? Iya, sendal Bilal masuk surga. Ditanya oleh Rasulullah, Bilal, aku mendengarkan sendalmu di depan saya di surga. Amalan apa yang kamu lakukan? Bilal menjawab, sholat sunat wudhu ya Rasulullah. Mudah-mudahan sendalnya masuk surga. Oh insya Allah, sendal dipakai. Sendal kami tidak pakai, berarti orangnya masuk surga. Amin, amin. Mau Pak, sendalnya masuk surga. Jadi sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat wudhu. Kemudian sholat rawatib yang sudah hafal, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, atau 2. Ini hadisnya kedua. Hadisnya 2 rakaat boleh sebelum duhur atau 4 rakaat sebelum duhur.
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Coba dihitung. Kita bikin 2 saja. 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 kali 5, 10 rakaat. Siapa yang rajin sholat sunat rawatib 10 rakaat, dibangunkan istana di surga. Ada yang mengatakan 12. Kalau 12 sebelum duhurnya 2 rakaat, jadi 4. Baik, ini namanya sholat sunat rawatib. Sebelum asar boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Sebelum maghrib boleh apa tidak? Boleh. Ada. Sebelum isya boleh, namanya ghairu muakkad, rawatib ghairu muakkad. Yang tidak boleh setelah asar, setelah subuh. Saya ulang lagi, yang tidak boleh setelah asar tidak boleh, setelah subuh tidak boleh. Semuanya boleh, termasuk sebelum asar boleh, sebelum maghrib boleh, sebelum isya juga boleh. Tolong mulai ini kita siapkan untuk Ramadan. Dari Rajab ini kita laksanakan. Yang terakhir, ibu-ibu, yang terakhir, tolong berbakti kepada orang tua. Ya Allah, berbakti pada ibunya. Ibu ada 2, ibu kandung, ibu mertua. Bapak kandung, bapak mertua, tolong berbakti. Siapa yang kepingin lancar usahanya, tolong jangan mengecewakan orang tua. Siapa yang kepingin anak kita nih, anak berapa anaknya? 2. Saya doakan nambah 6 lagi. Amin, masya Allah. Amin, masya Allah. Alhamdulillah. Berapa Ustaz? Putranya berapa? 3, 5. Yang 3 saya doakan nambah 6 lagi. Yang 5 saya doakan nambah 4 lagi. Amin, masya Allah. Berapa? 1. Saya doakan nambah 8 lagi. Amin. Berapa Bu? 2. Saya doakan nambah berapa Bu? Cucunya Bu ya? Cucu, masya Allah, cucunya. Mudah-mudahan cucu 5. Masya Allah. Ini berapa anaknya? Masya Allah, berapa? Saya doakan nambah 7 lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan semuanya. Masya Allah. Tolong berbakti kepada orang tua. Sudah pernah disampaikan di sini, tapi saya ulang lagi. Ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Dia tabi'in, bukan sahabat, muridnya sahabat. Rasulullah masih hidup, tapi nggak sempat ketemu. Karena dia berbakti sama ibunya, lumpuh. Maaf Bu ya, ibunya lumpuh, nggak bisa jalan. Setiap hari membersihkan, bahkan memandikan. Diangkat ke kamar mandi. Maaf, dia miskin dan belang. Rasulullah bilang sama Umar, nanti pada zamanmu kamu jadi presiden, ada Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu, minta doa kepada dia. Hebatnya sahabat Umar dijamin masuk surga, tapi disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Siapa ya Rasulullah? Dia adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Ringkasnya ibu-ibu, dia tidak pernah mengecewakan. Ibunya minta haji, padahal dia miskin, gak punya kendaraan, gak punya unta. Nah, iya Bu, Abu kepingin haji nak. Sambil nangis, ya Allah, izinkan ibu saya bisa haji. Apa yang dilakukan? Dia ngumpulin Pak, 1 tahun ngumpulin, alhamdulillah bisa beli anak sapi. Anak sapi kecil. Anak sapi dibikinkan kandang di atas bukit, setiap pagi digendong. Ini anak sapi. Orang-orang tetangga gila, sudah miskin gila lagi. Jadi orang-orang mengatakan Uwais gila karena belang, badannya belang, miskin, beli anak sapi digendong.
sehari, 2 hari, sebulan tambah gede. Pas bulan Syawal ototnya tambah kuat. Bilang sama ibunya, ibu, minggu depan kita berangkat ke Mekah, Bu. Nah, bagaimana caranya, nak? Insya Allah, Bu, Allah izinkan. Digendong jamaah sekalian 1.500 kilo jalan kaki gendong ibunya lewat padang pasir. Adakah kita yang sekarang ini diuji oleh Allah, kadang-kadang ibunya minta kopi saja sehari 2 kali, kadang-kadang ngomel anaknya. Tolong jangan ada yang ngomel pada. Oleh karena itu siapa yang berbakti, alhamdulillah akhirnya sampai di Mekah, nangis saking senangnya, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan saya bisa ngantar ibu saya ke Mekah. Di depan Ka'bah berdoa, ya Allah sembuhkan ibu saya, ya Allah ampuni dosa ibu saya. Bermenit-menit itu yang didoakan ibunya. Ibunya bilang, nah kamu kok mintakan untuk ibu, untuk kamu apa? Ibu, yang penting Allah ridho kepada ibu. Kalau Allah ridho pada ibu, Allah akan ridho kepada saya. Alhamdulillah saat itu belangnya hilang semuanya. Tinggal sebesar bundar ikan uang koin. Sengaja oleh Allah dikatakan, Umar nanti kalau kau ketemu Uwais tolong minta doa. Terus cirinya apa ya Rasulullah? Dia dulunya sakit tapi disembuhkan oleh Allah, tapi masih ada sisa bundar seperti uang koin. Subhanallah, ketika ketemu yang minta doa adalah Presiden Umar bin Khattab di jalan surga. Wahai Uwais, aku minta doa. Terbalik, wahai Amirul Mukminin, Bapak Presiden yang doain saya. Tidak, saya disuruh oleh Nabi, tapi ada syarat satu. Apa syaratnya? Jangan bilang orang. Boleh. Habis itu setelah mendoakan, udah kamu pulang, aku jamin kamu saya kasih uang 100 miliar. Kata Uwais, terima kasih, saya tidak perlu uang 100 miliar. Terima kasih. Gak mau. Tapi tolong cerita ini jangan diceritain orang lain. Siap. Subhanallah, tetangga masih kondisinya masih menghina dia. Tahu-taunya ketika Uwais meninggal, tetangga nggak ada yang datang. Dianggapnya itu orang miskin, begini. Ternyata yang datang siapa? Yang datang ribuan orang, yang mandikan ribuan orang, yang menggali makam ribuan orang. Mayatnya tidak bisa jalan, sampai jalannya lewat tangan. Siapa? Malaikat datang untuk menghormati Uwais Al-Qarni karena dia berbakti kepada orang tua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semuanya ingat ibu bapaknya. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya melihat Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan sebelum Ramadan bulan Maret minggu ketiga bisa ketemu di sini lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.